Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya videoku. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman agar saya bisa merubahnya ke depan. Oke, teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general reading ya. Energinya vice-versa, terbolak-balik ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-teman. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya, atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, yuk kita shuffle dulu kartunya ya. Di sini juga saya ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videoku, yang sudah subscribe, like, and comment di videoku ya. Terima kasih berkat teman-temanku semua, video kita subscribernya udah hampir 6.000-an lebih. Mudah-mudahan bisa bertambah ya teman-temanku, dan bisa makin besar lagi ya berkat sokongan teman-temanku semua. Ya, kita sapa dulu ya, lalu kita tebar ya teman-teman ya. Di sini ya kita tebar dulu ya teman-temanku. Oke. Di sini juga ingin saya sampaikan ya, bacaan kita umum ya teman-teman. Jadi energinya itu vice-versa ya, terbolak-balik ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-teman ya. Jadi buat teman-temanku yang nggak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya, atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa ya. Oke, kita tebar dulu ya teman-temanku ya. Ayo. Nah, ini ya. Oke, kelihatan ini teman-teman ya. Oke, udah kelihatan. Sudah belum? 3, 4, 5, 6, 7, kita 8 ya. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, sudah semua ya. Ya, langsung aja kita baca ya. Tema kita di pagi hari ini, kabar orang yang pergi meninggalkan kamu ya. Oke. Pembacaan ini mengenai orang yang pergi meninggalkan kamu. Oke. Baik itu dia pergi karena pekerjaan, baik dia pergi karena selingkuh, intinya dia meninggalkan kamu demi orang lain ya, atau demi sesuatu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kartu yang pertama keluar dari orang yang meninggalkan kamu, keluar gambaran adalah Ratu Pedang ya. Kita kembalikan dulu ya. Di sini adalah gambaran apa ya, ciri-ciri seseorang yang sangat independen ya, orang yang tipenya itu nggak bisa apa ya, lama-lama berdua, dia lebih suka sendiri, itu independen ya. Jadi dia merasa dirinya bisa segalanya. Oke. Jadi apa teman-teman? Sebenarnya di sini ada ego yang tinggi. Kenapa dia sampai bisa berpikiran meninggalkan kamu? Dia merasa seperti ini ya. Aku kan bisa sendirian. Aku tinggalkan kamu. Aku bisa cari yang baru. Aku tinggalkan kamu karena aku nggak butuh dirimu. Oke. Tipe yang seperti ini adalah tipe orang-orang yang egois teman-teman ya. Ini akan sangat sulit dirubah teman-teman ya, karena ini udah terpatri di hidupnya. Kenapa dia bisa sampai seperti ini? Karena ada gambaran seseorang yang pernah kehilangan ya, atau pernah terjadi hal yang buruk pada dirinya ya. Jadi teman-teman, mengapa dia bisa sampai sifatnya bisa jadi seperti ini? Biasanya sifat buruk orang itu terjadi karena ada sesuatu hal. Dulu dia pernah mengalami yang namanya loss, kehilangan ya. Dulu dia ini orang baik-baik teman-teman. Kalau sebelum saat ini ya, dia dulunya orang baik-baik. Mungkin dia pernah patah hati ya, apalagi cinta pertamanya. Jadi dia membuat dia berubah menjadi seperti ini teman-teman, yang mana jatuhnya egois ya. Namanya manusia pasti butuh seseorang, dan dia akhirnya menjalin cerita lah sama kamu ya, menjalin cerita. Tapi lama kelamaan dia mulai pergi, dia tinggalkan. Kenapa? Di pikiran dia itu independen, dia bisa sendiri ya. Dan di sini teman-teman, dia juga memiliki apa ya, dia sangat kurang percaya sama orang lain ya. Jadi apapun yang kamu lakukan
walaupun untuk demi dia akan beranggapan, wah kamu mau ngapa ini, ya, kamu sengaja ya mensabotase aku, kamu gini ya, kamu gini ya. Jadi dia itu kayak tipe orang yang tidak percaya sama orang lain, walaupun kamu itu pasangannya, ya. Jadi ini gambaran dia dulu ya, sebelum cerita kamu ya. Ini keluar kartu ciri-cirinya. Jadi wajar kenapa dia tega bisa meninggalkan kamu. Itu tadi teman-teman, karena memang dari sifatnya yang sangat egois, sama dari sifatnya yang memikirkan diri sendiri, ya. Ternyata di balik itu ada cerita yang tersentil ya. Dulu dia pernah mengalami sebuah momen ya di hidupnya itu ya, sangat menderita buat dia, ya. Nah, tapi ini adalah momen apa ya? Ini adalah sifat yang tidak baik ya. Dia pernah disakiti sama orang, jangan kita balas gitu, ya. Ini namanya apa ya? Dia pernah disakitin, tapi dia ingin membalas dengan menyakiti orang lain juga. Apa itu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada gambaran ya, yang adalah gambaran orang yang apa ya? Orang yang masih merasa muda, ya. Selain sifatnya yang egois tadi, dia masih merasa dia ini masih muda, ya. Dia ini masih merasa selain kamu masih ada yang mau. Itu kan perasaan dia. Kita nggak tahu ceritanya sebenarnya, ya. Yakin dia setelah meninggalkan kamu dia mencari yang baru, yakin nggak, ya? Menurut dia masih ada, karena dia menganggap dirinya masih muda, ya. Jadi dia sebenarnya masih kekanakan, belum tumbuh dewasa. Kita kalau masih muda, kalau cinta remaja ya teman-teman, bosan putus ganti, bosan putus ganti, ya. Dan dia tidak sadar, dia makin seiringnya waktu umur bertambah, ya. Tapi sifatnya nggak berubah, ya. Beda kalau orang umur bertambah, pengalaman bertambah, ya, menjadi lebih baik, ya. Kalau si dia ini kebalikan, makin bertambahnya umur, makin dewasa, malah makin bobrok. Oke? Jadi teman-teman, mengapa dia tega ya? Kenapa dia tega? Ternyata sifatnya dia menganggap dirinya ini masih muda, dan dia ternyata juga pernah disakitin, ya. Tapi sayangnya dia apa itu tadi, dia menyakiti untuk pembalasan, ya. Di sini juga ada cerita ya, adalah gambaran kebahagiaan, ya. Kebahagiaan, ya, keluarga, ya, kedamaian, ya. Teman-teman, sebenarnya dia ini pengen banget ya memiliki yang namanya kedamaian. Pengen banget memiliki keluarga lagi. Pengen banget bisa bahagia seperti dulu. Tapi sayangnya karena sifatnya yang belum bisa dia rubah, itu nggak akan bisa terjadi. Teman-teman, kita kalau apa ya, kalau pengen bahagia, kita harus membahagiakan orang lain, teman-teman. Oke, ya. Pengen bahagia tapi ninggalin orang, selingkuh, ya. Terus dia merasa kayak like victim, ya. Ini gara-gara kamu. Ini karena kamu kurang gini-gini. Dia akan menyalahkan semua orang, ya. Dan dia tidak mau disalahkan. Itu tadi teman-teman, ya. Ada sifat egoisnya. Jadi bagaimanapun kita nasihatin dia nggak akan mau dengar. Dia merasa dia yang terbenar. Dia merasa dia yang paling bagus gitu. Kamu siapa gitu. Dan dia juga merasa akan menjadi man of one. Dia akan merasa selalu tersakiti, ya. Ini adalah gambaran orang terluka, ya. Dia selalu akan mengungkit-ungkit, aku dulu parah diselingkuhin kamu. Kamu baru ditinggalin aja udah cengeng gini, ya. Gitulah kayaknya, ya. Yang mana itu nggak berlaku, teman-teman. Karena gini, kita punya pasangan, ya, kita nggak peduli dong. Masalah dia dulu diceraikan, dia diselingkuhin, itu kan urusan dia. Kok malah dia ungkit-ungkit gitu.
Berarti apa sebenarnya? Ada cerita. Berarti dia yang belum move on sama yang lama. Ya. Jadi jatuhnya ceritanya ini dia belum tumbuh dewasa. Karena masih ada yang mengganjal. Ya. Itu tadi teman-teman. Mengapa dia sampai tega meninggalkan kamu ya? Ternyata ada kisah, apa ya? Ada cerita yang belum selesai. Ya, jadi sebenarnya bukan kamu yang belum move on, dianya. Dan ini yang belum move onnya bukan sama kamu, tapi orang yang menyakitin dia, cinta pertamanya dia. Jadi teman-teman di sini, dia nggak akan bisa berubah. Ya, kalau kita kasih kesempatan dia nggak akan bisa berubah sebelum dia betul-betul udah move on dari yang lama. Nah. Di sini juga ada Five of Cup ya. Dia orangnya akan selalu sedih, ya, selalu murung, selalu berduka, ya, selalu emosional, ya. Tapi sayangnya dia tidak bisa menempatkan emosionalnya. Ya. Malah kamu yang jadi kayak apa ya? Kamu yang dijadikan ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, gitu. Dia nggak bisa seperti itu teman-teman, ya. Namanya kehidupan, pasti kita mengalami pasang surut gitu. Pasti kita ada naik, pasti ada di bawah. Pasti ada disakitin, pasti ada disenengin orang. Ini dia teman-teman ya. Karena dia tidak bisa maju ya, karena pikirannya masih kekanak-kanakan, masih di sekitaran situ saja. Jadi dia merasa selalu dia ya. Dia merasa ini nih kisah aku, bukan kisah kamu. Ya, dia tidak memperdulikan orang di sekitar. Ya, dia tidak memperdulikan apa dampak yang meninggalkan kamu, dia pergi dengan yang lain. Dia tidak memikirkan itu. Ya, ini dia pergi, dia akan menyalahkan kamu. Ke semua orang dia akan bilang menyalahkan kamu. Ya, sebenarnya itu dia hanya menutupi agar apa? Agar terlihat dia tidak salah. Agar dia menjadi apa ya, menjadi pahlawannya gitu ya, kamu lawannya gitu. Itulah tipe ciri-ciri orang yang harus kita jauhi. Jadi kalau kamu sudah ditinggalkan orang seperti ini, bersyukurlah, karena orang ini akan sulit banget berubah. Karena dia kalau mau berubah, kalau udah betul-betul jatuh sekali teman-teman ya, baru ada kayak penyesalan di hatinya ya. Kalau gini-gini aja payah teman-teman. Di sini juga dia akan selalu menarik diri ya. Ini enggak sekali loh ya. Dia akan selalu menarik diri ya. Kenapa? Gini ya. Dia dulu pernah disakiti ya, putus ya, ditinggalin atau diselingkuhin ya. Dia mencoba yang baru ya. Nanti dia akan putus lagi. Nanti dia akan cari yang baru, nanti putus lagi. Kenapa? Karena dia belum mau move on. Karena dia disakiti oleh yang pertama tadi. Hah? Dia harus berpikir kan hidup harus terus berjalan ya. Akhirnya kalian menjadi pasangan ya, atau udah menikah gitu ya. Tetapi sifatnya tidak berubah gitu ya kan. Sifatnya tidak berubah. Dia terus melakukan ini. Dia terus menarik. Ya. Nanti dia meninggalin kamu. Nanti dia cari yang baru. Gitu lagi kisahnya. Dia akan melakukan hal yang sama seperti ini lagi. Jadinya nggak akan pernah kelar teman-teman ya. Dia akan selalu merasa dia yang tersakiti. Ini karena dia merasa ini karena kamu. Dia akan selalu menyalahkan orang lain yang tidak bersalah ya, di sini. Dan dia di sini akan bilang, aku ini sakit karena kamu, aku ini terluka karena kamu, aku ini kayak gini karena kamu, gitu. Ya, dia memang begitu. Ini bukan karena dirimu ya. Dia harus stop. Ya, dia harus dewasa. Karena memang teman-teman ya, kita nggak bisa menyalahkan orang lain apa yang terjadi di hidup kita. Inilah mungkin takdir kita. Inilah mungkin jalan hidup kita. Ya. Tapi dia karena pikirannya masih anak-anak, dia selalu menyalahkan orang lain. Ya. Ya.
Di sini dia merasa dialah yang tersiksa. Dia merasa apa ya? Dialah karakter utama ya. Kamu itu hanya pelengkap ya. Jadi mengapa dia tega meninggalkan kamu? Karena dia masih ada unfinished business. Karena dia nggak akan pernah berubah sampai dia betul-betul terjatuh ini teman-teman. Kalau kita lihat dari segi tarot, dia pernah mengalami sakit hati dengan cinta pertamanya. Dia pernah sakit hati, dia diselingkuhin. Jadi dia terbukti di sini dia sampai nggak bisa dewasa. Jadi kisahnya gitu terus. Jadi kisah orang yang meninggalkan kamu ini sebenarnya bukan sebuah kekalahan buat kamu, tapi sebuah kemenangan. Karena kamu telah terlepas dari orang yang seperti ini. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu ya, kita tutup bacaan kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku, yang sudah like di videoku ya, subscribe ya. Terima kasih. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam dari saya Jimmy di sini. Bye.